Oke, selanjutnya kita kerjakan soal untuk representasi yang terakhir, yaitu soal kinematika satu dimensi dengan konteks yang GLBB untuk yang representasi gambar. Gambar yang dimaksud di sini adalah diagram gerak. Nah, untuk soal yang pertama, atau soal nomor 19, itu yang dicari adalah perpindahan yang dialami oleh benda untuk gerak 5 detik pertama. 5 detik pertama ini berarti yang dicari adalah delta X dari detik ke-0 sampai detik ke-5. Berarti dengan pengetahuan yang tadi kan sudah berkali-kali kita kerjakan, berarti ini posisi kelima dikurang dengan posisi di detik ke-0. Nah, kita cek. Di detik kelima, posisinya adalah di sini. Nah, ini adalah 21 meter. Berarti posisi detik kelima adalah 21 meter. Dikurang dengan detik ke-0. Detik ke-0 posisinya adalah di sini. Nah, ini adalah 6 meter. Berarti posisi detik ke-0 adalah 6 meter. Maka perpindahan yang dialami benda adalah 15 meter dengan arah positif atau ke kanan. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, soal berikutnya yang dicari adalah jarak tempuh. Nah, kita perhatikan. Kita harus tahu dulu kapan benda berubah arah gerak. Sudahkah dia berubah arah gerak di detik kelima? Nah, kita cek. Bagaimana cara ngeceknya? Kita perhatikan. Benda berubah arah gerak ketika kecepatan bendanya 0. Dari gambar, belum tentu posisi terjauh menandakan kalau bendanya sedang berbalik arah. Nah, kita perlu ngecek dulu. Kita perhatikan. Kita sudah tahu bahwa kecepatan sesaat itu bisa dicari dengan nilai tengah dari kecepatan rata-rata. Maksudnya kalau misalnya kita ngecek di sini, ini kan posisi terjauh sebenarnya adalah detik keempat ya. Maka di sini bisa kita cek bahwa kecepatan di detik keempat itu sama dengan kecepatan rata-rata dari detik ketiga sampai detik kelima. Boleh juga kecepatan rata-rata dari 2 sampai 6, dari 1 sampai 7, atau 0 sampai 8. Loh, kenapa? Karena tengah-tengah antara 0 sampai 8 adalah 4, tengah-tengah 1 sampai 7 adalah 4, tengah-tengah 2 sampai 6 adalah 4, dan tengah-tengah antara 3 sampai 5 juga 4. Maka semuanya boleh, dan hasilnya harusnya sama. Nah, kita cek. Kecepatan rata-rata dari detik 3 sampai detik 5 berarti kan perpindahan yang dialami benda dari 3 sampai 5 per selang waktunya. Nah, 3 sampai 5 berapa perpindahannya? Ketika detik ketiga posisinya adalah 21 meter. Ketika detik kelima posisinya juga 21 meter. Artinya selang waktu 3 sampai 5 perpindahan benda adalah 0. Dibagi dengan 3 dikurang 5. Berarti kan tetap 0 meter per sekon. Artinya kecepatan benda di detik keempat adalah 0. Kecepatan 0 berarti dia akan berhenti sesaat. Maka benda berbalik arah di detik keempat. Nah, terus tadi apa maksud saya mengatakan bahwa titik terjauh belum tentu menunjukkan kalau bendanya berbalik arah. Misal, kita perlu memperhatikan kalau ini kan jelas detik ketiga, detik kelima, tengah-tengahnya 4. Kalau misalkan posisinya sama ketika di detik ke-6 dan detik ke-7 misalkan. Bendanya bergerak sini, detik ke-6 adalah di sini, detik ke-7 juga di sini. Artinya apa? Artinya bendanya itu berbalik arah di antara 6 sampai 7. Berarti di detik 6,5 sekon. Kan gitu. Nah, terus kenapa kok nggak digambar di detik 6 sampai 6,5 sekon? Biasanya penggambaran diagram gerak itu adalah untuk waktu-waktu tertentu yang dia tidak desimal, artinya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti detik ke 6,5 itu yang nggak digambar. Maka kita perlu hati-hati bahwa jarak terjauh atau posisi terjauh belum tentu menunjukkan bahwa kecepatan bendanya adalah 0. Nah, dalam kasus ini kita sudah dapat bahwa di detik keempat bendanya berbalik arah. Maka jarak tempuh kita bisa tentukan dengan menambahkan perpindahan benda sebelum berbalik arah ditambah dengan perpindahan benda setelah berbalik arah. Nah, sebelum berbalik arah berarti posisinya adalah dari 6 meter berpindah ke 22 meter. Berarti kan 16 meter. Ya, berarti delta X sebelum berbalik arah adalah 16 meter. Setelah berbalik arah, perpindahannya berubah dari 22 menjadi 21. Gitu ya, berarti perpindahannya adalah sebesar 1 meter ke kiri. Maka jaraknya berapa? Karena jarak adalah besaran skalar, ya berarti tinggal ditambah aja 16 ditambah dengan 1. Berarti 17 meter. Oke, selanjutnya yang dicari adalah kecepatan rata-rata benda selama bergerak 5 detik pertama. Kecepatan rata-rata itu kan didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan selang waktu.
Berarti kalau yang dicari kecepatan rata-rata dari 0 sampai 5, perpindahannya ya dari 0 sampai 5. Ketika detik kelima, posisinya adalah 21. Dikurang posisi ketika 0 adalah 6 meter. Per selang waktunya adalah 5 sekon. Berarti ini 15 meter dibagi dengan 5 sekon. Berarti 3 meter per sekon dan dia positif. Maka arahnya ke kanan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kecepatan benda di detik kelima. Ingat, detik kelima ini kan kecepatan sesaat ya berarti. Kalau kecepatan sesaat berarti bisa kita tentukan dengan hubungan dengan kecepatan rata-rata. Nah, kalau dia di detik kelima ini kan berarti sama saja dengan kecepatan rata-rata dari 1 detik sebelum sampai setelah misalkan. Berarti kecepatan rata-rata dari detik 4 sampai detik ke-6. Atau sama aja dengan kecepatan dari detik ke-3 sampai detik ke-7 dan seterusnya. Nah, ini kalau dicari berarti perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan dari 4 sampai 6. Ketika di detik keempat posisinya adalah 22, detik ke-6 posisinya adalah 18. Berarti perpindahannya adalah 18 dikurang dengan 22 dibagi dengan 6 dikurang 4. Oke, berapakah ini? 18 dikurang 22 adalah negatif 4. 6 dikurang 4 adalah negatif, 6 kurang 4 adalah 2. Maka jawabannya adalah negatif 2 meter per sekon atau 2 ke kiri karena dia negatif. Atau dengan cara yang lain, 3 sampai 7, kecepatan rata-rata dari 3 sampai 7. Kita cek di detik ketiga, posisinya adalah 21 meter. Detik ke-7, posisinya adalah 13 meter. Maka perpindahan dari sini ke sini ini kan ke arah kiri. Dan besarnya adalah 13 dikurang dengan 21 dibagi dengan 7 dikurang 3. 13 dikurang dengan 21 adalah negatif 8 per 7 kurang 3 adalah 4. Berarti sama, negatif 2 meter per sekon. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya yang dicari kecepatan rata-rata benda kelajuan rata-rata benda selama 5 sekon pertama. 5 sekon pertama berarti kita cari, ini untuk membedakan ya, kelajuan, ingat definisi, kelajuan adalah jarak tempuh yang dialami benda per selang waktu. Jarak tempuh yang dialami benda selama 5 detik pertama tadi kita sudah cari nilainya adalah 17. Selang waktunya karena 5 detik pertama adalah 5 sekon, maka 17 dibagi 5 adalah 3,4 meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, bagaimana pergerakan benda untuk 5 sekon pertama. Ini gampang, mungkin nanti bisa kalian perhatikan satu-satu, kalian bisa cek kecepatan sesaatnya gitu ya. Coba nanti kalian cari kecepatan sesaat di detik ke-1 berapa, kecepatan sesaat detik ke-2 berapa, kecepatan sesaat di detik ke-3 berapa. Maka kalian bisa melihat bahwa kecepatannya adalah positif dan arahnya adalah ke kanan. Dan nilainya selalu semakin berkurang. Artinya dia bergerak ke kanan sambil diperlambat, dan kemudian nanti kalian cari kecepatan benda detik ke-5 berapa, ke-6 berapa, dan seterusnya. Kalian dapat bahwa V-nya negatif dan bendanya semakin cepat. Berarti bisa kita simpulkan nanti dengan cara yang seperti itu. Kalian coba cari dengan menentukan kecepatan sesaat pakai kecepatan rata-rata tadi, sehingga kalian peroleh bahwa jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Jadi intinya mau saya adalah dengan menyajikan soal dalam representasi yang macam-macam, kalian bisa lebih konsisten dengan menggunakan pengetahuan yang sudah kalian miliki. Artinya soal itu tidak depend on representation. Jadi apapun representasi soalnya, knowledge-nya, pengetahuannya, ilmunya itu tetap sama. Gitu. Sekian untuk video kinematika satu dimensi untuk soal-soalnya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Untuk pertanyaan yang masih belum kalian dapatkan jawabannya, misalkan ada yang belum kalian pahami, maka bisa kalian tanyakan ke saya langsung. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.